Hello guys, welcome back again with me, Lucky Lazwardin. And today in this video, I want to answer your questions Januari kemarin. Ya, sebelum itu, aku akan mengajak temanku untuk menjawab pertanyaan ini. So, let's do this. Halo, aku Itoshi Bima dan aku dimintain tolong Lucky untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. So, semoga membantu ya. Ya, perkenalkan nama saya Abad, gitu aja. Abad Alfa. Cara biar bisa temenan sama cowok tanpa ada rasa. Nggak bisa sih gitu, nggak bisa ya. Karena pasti itu tuh ada rasa gitu loh. Itu pasti ada rasa gitu. Kita berteman, yang namanya berteman itu tuh chat ya kan, yang namanya main bareng atau sekolah bareng atau kuliah bareng atau dalam organisasi bareng itu kan selalu connect gitu. Nggak mungkin nggak ada rasa seperti itu. Tapi mungkin cuma itu mungkin, tapi 0,1% mungkin itu orang yang gay mungkin itu. Apa nih, Kak? Cara biar bisa temenan sama cowok tanpa ada rasa. Waduh, nggak bisa. Ini cewek nih, nggak bisa. Nggak mungkin kamu mau temenan sama cowok kalau kamu nggak ada rasa gitu. Kayak no reason gitu loh. Pasti ada suatu reason yang bakalan kamu menjadi landasan untuk berteman dengan seseorang. Entah itu nanti dari cara dia berbicara, cara dia bergaul, cara dia berpakaian. Tapi pasti ada tertarikan untuk memulai suatu hubungan gitu loh. Entah dari pinternya atau apanya. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada rasa. Dan mungkin kamu bisa membatasi itu gitu. Ketika kamu tidak mau ada hubungan lebih dalam pertemananmu itu, ya udah kamu sendiri yang membatasi. Karena kamu sendiri yang bisa mengontrol diri kamu sendiri. Menurutmu sukses itu seperti apa? Kalau menurut saya sukses itu ya kita bisa bahagia, kita bisa berhasil dalam hidup lah, nikah. Nah, itu dia. Sukses itu ketika kita sudah menikah, sudah punya anak dan sudah punya cucu. Ah, itu kita duduk-duduk itu namanya udah sukses. Itu sukses. Itu bisa dibilang sukses. Ada juga dibilang sukses masuk surga. Nah, itu namanya udah sukses. Masuk surga itu jelas sukses. Kesuksesan tiada tara, tiada batas, tas ya guys ya. Jadi seperti itu. Tapi juga masuk neraka itu pun juga sukses ya. Sukses masuk neraka. Ya, kita jangan sampai seperti itu. Sukses itu seperti apa? Oke, disclaimer dulu. Sukses menurut orang-orang itu kan beda-beda ya. Jadi kayak ada orang yang suksesnya itu ketika dia bisa berangkat sekolah, ada yang suksesnya dagangannya habis dan segala macam. Dan untuk khusus diri aku sendiri, aku kan lebih ke filmmaker gitu ya. Jadi kayak mungkin sukses itu ketika aku sudah bisa membuat film yang dapat menginspire atau kayak orang-orang bisa kayak gimana ya, manfaat lah gitu filmku untuk orang-orang. Jadi mungkin itulah salah satu kesuksesanku. Dan in the end of the day, yang dicari adalah kebahagiaan. So, ketika kalian sudah berbahagia, disitulah tujuan kesuksesan kalian. Menurutku, sukses itu ketika orang-orang terdekatmu bahagia dan mencintaimu. Asik. Kenapa jomblo di Indonesia banyak? Karena mungkin di Indonesia ini sudah tercemar kaum pelangi ya. Sudah tercemar kaum pelangi gitu loh. Teman-teman saya, teman-teman orang-orang itu menjadi gay gitu. Jadi jomblo gitu loh. Jomblo dalam artian ya seperti itu gitu loh. Kalau dilihat tuh fenomena gay di Indonesia ini makin tahun itu semakin meningkat gitu loh. Jadi ya itu memang seperti itu dan bukan malah seperti menguntungkan bagi yang jomblo yang belum memang menguntungkan gitu loh. Karena tidak hanya dia suka sama cowok, tapi dia juga ngambil cowoknya itu jadi sama dia gitu loh. Ngambil sekalian. Jadi stoknya yang emang normal jadi banyak seperti itu. Ya cuman ya kita di sini tidak mendukung ya yang namanya gay, yang namanya LGBTQ itu kita tidak bisa mendukung hal tersebut ya. Mungkin mempunyai ini ya, trauma di masa lalu ya.
Pasti ada sih yang kayak gitu-gitu, ya kan? Kemudian adanya gen jomblo pada dirimu. Nggak tahu ya kenapa banyak jomblo. Mungkin karena tren sad boy ini sedang iya kan, tren sad boy ini sedang meningkat banget nih di pasar sosial media kita gitu, mau di Instagram maupun di TikTok gitu. Jadi kayak mungkin sad boy ini menjadi satu role khusus yang bakalan menjadi perhatian wanita gitu dengan konten-konten sad-sadnya gitu. Kayak nanti ditanyain kamu kenapa, blablabla. Kayak ya jomblo bukan berarti tidak mendekati cewek gitu ya. Iya nggak sih? Banyak jomblo karena mereka pengen dekat sama cewek banyak atau cowok banyak gitu. Jadi mereka memilih untuk jomblo karena tidak ada keterikatan gitu. Lagi tren banget sih kayak alter FWB gitu kan, kayak banyak banget. Cara mengatasi biar nggak insecure terus-menerus. Menurut pandanganku sendiri nih ya, insecure kalau di aku itu perlu banget. Karena kalau nggak insecure kita tuh nggak hidup gitu loh. Like kalau aku merasa secure tuh malah justru bahaya gitu loh. Kayak apa-apa ketika kita mau ngerjain sesuatu nih, kayak wah kita udah siap-siap semua, malah kita, bukan kita sih, aku ya khususnya tuh kayak malah takut gitu loh. Kalau merasa belum siap dan selalu merasa nggak siap, merasa selalu insecure, pasti aku selalu mau mengimprove lebih dan lebih gitu loh. Jadi kayak pastinya insecure kalau menurut aku tuh perlu banget. Dan insecure itu pasti nanti bersandingannya dengan overthinking gitu ya kan. Nah, biar insecure nggak sampai ke overthinking, then do it gitu loh. Kayak you must get out from that circle gitu loh. Jadi kayak insecure dan overthinking, that's a circle karena dia bakalan gini terus. Dan kamu harus keluar dengan apa? Dengan do it, kayak ya lakukan aja gitu loh. Kayak ya udah lakuin. Untuk memperbaiki diri juga itu kayak insecure menjadi salah satu bahan yang sangat cukup buat memperbaiki diri karena ya insecure. Like sebenarnya insecure itu tidak sesuatu yang negatif, tapi bagaimana cara kita menanggapi itu kita. Kalau kita misalnya kita menjadi murung apa gitu kan kayak sedih, itu kan menjadi negatif. Tapi kalau kita dari insecure tersebut kita menjadi sesuatu gitu ya, kayak bisa keluar jadi something positif gitu. Nah, that's good. Itu bakal menjadi satu loncatan yang besar banget di hidup kamu. Caranya tuh kalau aku ya, lakukan hal yang kamu sukai. Misalnya kalau cowok, misal nongkrong ya sama temen atau main game. Kalau cewek tuh biasanya tiktokan atau belanja atau shopping gitu kan. Nah itu bisa. Kalau insecure, sebenarnya insecure ini kan alami kan. Kita tuh lihat sesuatu atau apa gitu kan, terus alami, insecure alami. Kok gini ya, kok gini, kayak gitu. Ya mungkin lebih kalau mau bilang jadilah diri sendiri ya apaan gitu. Ya udah gitu loh. Let it flow, jalani aja, kuatkan gitu. Nice. Cara ngelupain mantan ya kan. Aduh. Jangan buka sosmednya atau stalking sosmednya dia atau mantanmu itu ya. Selanjutnya ini blok sementara nomornya dia. Tuh. Yang terakhir caranya tuh ini self healing. Iya. Self healing. Misal jalan-jalan kemana, ke luar negeri sendiri ya kan, me time gitu. Ya main dengan temenmu lah paling enggak. Itu bisa mengurangi lah cara ini mengelupain mantan gitu. Oke, cara melupain mantan, like kita tuh nggak bakal bisa lupa guys, ya nggak sih? Hah? Iya nggak sih? Nggak bakal bisa lupa, kita hanya bisa menerima bahwa dia sudah menjadi mantan kita gitu loh. Ya udah gitu, ya udah biarkan mantan, ya udah mantan gitu loh. Yang lalu biarlah berlalu. Fokus pada apa yang kita akan capai gitu loh. Fokus yang di depan, anjay. Masih banyak orang-orang yang belum menjadi mantan kita. Jadi kayak like gitu loh. So jangan berkecil hati kalau kalian belum bisa melupakan mantan, karena nggak bakal pernah bisa. Itulah kenyataannya. So kalau kalian kayak mau ngelupain mantan terus ya gak bakal bisa, karena kenyataannya gak bisa dilupain. So yaudah, bye-bye. Cara ngelupain mantan. Oke, ini cara ngelupain mantan. Yaitu temukan orang selanjutnya ya. Maksudnya itu temukan pacar lagi, temukan orang lagi, jodoh lagi
yang lebih berkesan. Gitu. Logik. Nah. Ya, kalau kita menemukan yang lebih berkesan, pasti ini akan lupa gitu loh. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf bila ada yang belum dijawab, karena waktunya mepet ini ya kan. Kejar jam tayang, soalnya. Dan terima kasih untuk teman saya, Yutoshi Bima dan Abad Alfa, yang telah menjawab pertanyaan ini juga. Jangan lupa subscribe, comment, and like video, and peace.